Halo Tribuners, pemain film dan juga selebgram Ratu Azalia kini beralih profesi menjadi seorang konten kreator di mana ia kerap membuat sebuah video yang berisi tentang sindirannya kepada beragam jenis laki-laki yang pernah ia temui dan juga ternyata yang pernah ia pacari. Ratu Azalia mengatakan alasan dirinya membuat konten untuk menyindir laki-laki berdasarkan pengalaman asmaranya yang sudah bertemu beragam jenis laki-laki, baik yang menyakitinya, baik itu secara fisik, lalu memanfaatkannya dan juga lain-lainnya. Menurut Ratu Azalia, hal ini adalah hal yang wajar, namun ia tidak pernah menyebut nama siapapun dalam konten yang ia buat saat menyindir laki-laki. Ternyata Ratu Azalia senang karena ungkapan isi hatinya cukup relate dengan banyak orang, sehingga ia semakin semangat untuk membuat konten yang lain-lainnya. Namun ketika ditanyakan mengenai pengalaman apa saja selama menjalin hubungan asmara, Ratu Azalia mengaku sempat mengalami kekerasan fisik, lalu dimanfaatkan hingga uang habis ratusan juta rupiah, hingga akhirnya hal-hal yang tak mengenakan ia dapati. Bahkan hal yang paling menyeramkan adalah ia menerima hal mistis, yakni berupa santet. Tiba-tiba ular hitam masuk ke dalam rumahnya dan juga ia menduga mantannya menggunakan dukun untuk menyerangnya karena tidak terima ia putusi. Berikut keterangan dari Ratu Azalia. Selebgram dan pemain film Ratu Azalia mulai aktif membuat konten video jenaka yang membahas tentang beragam jenis laki-laki. Ratu Azalia mengakui semua konten yang membahas segala jenis laki-laki berdasarkan dari semua pengalaman asmaranya. Ratu Azalia mengalami banyak kejadian selama menjalin hubungan asmara dengan banyaknya laki-laki, karena ia adalah salah satu wanita yang gampang bucin dengan kekasihnya, hingga akhirnya dirinya sering dimanfaatkan. Kata Ratu Azalia kepada wartakotalive.com ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 2 Februari 2026, malam. Oke, Kak Ratu, apa kabarnya Kak Ratu? Baik, gimana kabarnya juga Mas? Ya Oke, ampun, long time no long time see. no see. Kak Ratu, kenapa sampai akhirnya gue ngajak lu janjian buat wawancara karena ada sebuah perubahan drastis dari profesi Kak Ratu gitu. 2017 kita ketemu wawancara kakak lagi main film gitu. Sekarang 2025 berarti 8 tahun ya, 8 tahun jadi selebgram nih, bikin konten-konten apa namanya ngejelek-jelekin cowok gitu, segala jenis cowok lah. Nah mungkin pengen tahu kenapa sampai akhirnya lu bisa memutuskan untuk jadi selebgram, kenapa nggak meneruskan karirnya di acting itu Kak Ratu? Ya pertama awal mulanya itu sebenarnya syuting-syuting film nggak sengaja. Tiba-tiba dapat rezeki panggilan untuk ikut syuting film. Ya udah kenapa nggak dicoba aja. Ternyata setelah dicoba, ambil pengalamannya, ambil yang baik, buang yang buruk, susah-susah gampang ya. Karena kan pada saat itu saya juga masih sekolah, masih kuliah, jadi banyak berbagai hal yang terbengkalai. Jadi ya mengutamakan pendidikan terlebih dahulu setelah selesai syuting film tersebut. Waktu itu kan syutingnya film MD juga, Rukiah, bareng sama Kak Evan, Kak Mega, dan Kak Selin. Lalu akhirnya mencoba menjadi selebgram karena pada saat itu lagi ikutan vape lah. Nah, karena memang rezeki kali ya, yang namanya rezeki kan kita nggak pernah tahu datang dari mana. Akhirnya dikasih kesempatan untuk membuat liquid vape. Iseng-iseng berhadiah ternyata booming, dan dari situ dapat banyak rezeki juga lah, tawaran endorse-nya itu nggak cuma vape aja, ada dari endorse fashion, endorse kecantikan, dan lain-lain. Ya sudah, akhirnya karena lebih fleksibel waktunya untuk menjadi selebgram, bisa dilakukan di mana aja, akhirnya terjunlah menjadi selebgram. Seperti itu kan. Karena kan kalau misalnya syuting film, apa sinetron, FTV maupun film itu terikat waktunya lebih panjang dan tidak bisa membagi waktu dengan pendidikan maupun karir yang lainnya, seperti itu. Tapi sebelum memutuskan tadi, kalau selebgram kan udah dari dulu ya, kan Ya. selebgram di Roka Elektrik lah. Cuman sekarang kan jadi selebgramnya jadi konten kreator, lebih konten kreator kan sekarang. Nah tapi selama 8 tahun ini gitu setelah film Rukia itu banyak nggak sih tawaran-tawaran yang akhirnya kakak tolak gitu? Sebenarnya ada aja beberapa tawaran, baik FTV,
terus iklan maupun film juga sempat ditawarin juga. Cuman karena terhalangnya oleh waktu, karena kan masih menempuh pendidikan juga, menyelesaikan kuliah, belum lagi banyak pekerjaan usaha yang lainnya yang harus diselesaikan, jadi lebih mendahulukan yang sudah ada. Karena kan kalau misalnya saya balik lagi nih, saya ikut syuting film maupun FTV, itu kan sifatnya yang stripping ya, FTV stripping, sinetron juga stripping, film apalagi itu bisa menghabiskan waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan hanya untuk syuting film. Jadi ya sudah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua juga, jadi ya karena papa memang pada dasarnya tidak pernah setuju saya syuting film, ya sudah mengerjakan apa yang ada aja daripada dicoret dari kakak. Berarti nggak direstui buat jadi artis nih ya? Sebenarnya Artis film tidak ya? direstui jadi artis, cuman dulu saya ini karena suka explore, ingin mencoba hal yang lainnya, karena kan monoton ya kalau harus belajar terus, ya ampun pusing pala Barbie. Dan dulu kan Instagram itu belum seperti sekarang ya, yang kita bisa ngambil rezeki dari Instagram, dari TikTok maupun yang lainnya tuh bisa menjadi sumber rezeki gitu. Nah, terus pertimbangannya akhirnya jadi konten kreator, terus apa namanya pembahasan tentang cowok-cowok tuh kenapa tuh Kak? Iya, sebenarnya kalau pembahasan tentang cowok-cowok itu berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena terlalu sering bertemu dengan berbagai jenis laki-laki yang sorry to say, yang nggak jelas mau kondo atau cuman manfaatin aja apalah sebagainya. Karena pada dasarnya sih ini tidak boleh pacaran oleh papa saya. Jadi ya sudah, karena sudah menemui berbagai macam spesies laki-laki di dunia ini, ya udah kenapa nggak dikontenin aja. Yang penting kan tidak menyebut nama, tidak menyinggung beberapa pihak ya. Kalau ngerasa ya berarti itu bukan lo kali gitu. Semua pengalaman yang sudah dirasakan gitu, sampai akhirnya trauma kah atau mungkin seperti apa sampai akhirnya jadi kayak stress release-nya, ya udahlah diungkap aja lah gitu. Sebenarnya iya, karena kan tidak bisa marah-marah sama cowok-cowok tersebut, jadi ya stress relief-nya disampaikan aja di dalam konten. Taunya banyak yang sepakat, banyak yang merasakan hal yang sama, ya sudah lanjutkan aja roasting konten-konten tersebut gitu. Paling parah apa Kak traumanya? Traumanya? Sama pacar gitu atau PDKT-an gitu? Ya kalau sama pacar atau PDKT ya paling traumanya dimanfaatkan, baik dari sisi materi maupun yang lain-lainnya. Karena saya ini tipikalnya orang yang udah bucin. Kalau udah satu tapi nggak tahu kalau sebenarnya ini lagi digoblok-goblokin gitu, lagi dibodoh-bodohin. Terus kayak ya pernah kayak ada unsur KDRT juga, hampir ditusuk, digebukin, apalah semua itu udah dirasain, mobil dihancurin juga udah pernah ngerasain. Cuman perkara ini laki nggak terima diputusin gitu. Makanya sekarang kayak yang udahlah udah lelah gitu kan. Sampai didukunin juga pernah. Serius? Ya Allah sumpah, nggak boleh nyebut Tuhan ya. Pokoknya sumpah pernah ngerasain yang namanya didukunin. Jadi yang namanya mistis itu real beneran ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kental ya dengan kayak gitu-gitu. Makanya sekarang tidak mau membalas perbuatan orang tersebut, cuman ya didoakan aja semoga menjadi lebih baik. Dan kalau kita ngebalas kan nanti balasannya ke kita lagi. Jadi ya udah stop di situ aja, let it go gitu. Itu bisa tahu didukunin gimana tuh Kak? Dan apa itu? Kena case-nya masalahnya karena apa sih atau seperti apa? Contoh kecilnya kayak di apartemen nih. Ini kan apartku ini tidak ada balkon ya sistemnya. Masa sih bisa tiba-tiba ada ular hitam? Satu. Kedua, aku punya kucing, beberapa kucingku ini matinya dengan yang nggak wajar, baru beli tiba-tiba mati. Dokter aja tidak bisa mengindikasi ini tuh kena virus atau apa, kecuali memang ini kucing kena virus. Cuman kan ini enggak, dan kematian itu tidak wajar. Jadi sudah ada 2 kucing lah yang menjadi korban. Akhirnya kucingku yang terakhir nih yang paling kuat gitu. Terus selain itu ada apa lagi Kak? Mungkin Apa tuh? kayak mungkin dimanfaatin gitu sampai uang keluar sampai ratusan juta kah atau seperti apa itu pernah? Oh, kalau uang keluar sampai ratusan juta itu lebih tepatnya ditipu. Oh, ditipu. Ditipu oleh beberapa oknum yang nggak perlu saya sebutkan oknumnya ini siapa, yang jelas ini orang jahat, gitu kan, memanfaatkan situasi. Bahkan orang ini bukan pacar ataupun PDKT ya, padahal papa saya ini percaya sama orang ini, tapi dia ini menyalahgunakan kepercayaannya, malah hampir memperkosa saya. Bukan cuma materi aja. Kalau materi itu logikanya bisa dicari, cuman kan yang namanya mental kalau udah kena itu susah. Kita mau punya uang triliunan juga kalau mentalnya udah kena
sakit kepala gitu kan. Jadi makanya sekarang lebih memilih hidup slow living, damai-damai aja. Kalau nggak perlu apa-apa, nggak perlu yang penting-penting, lebih baik nggak usah keluar, ya bikin konten aja yang banyak gitu. Dengan trauma seperti itu, apakah jadi efek sekarang gitu kayak susah buat percaya sama cowok atau seperti apa kak? Oh iya betul, nggak cuma cowok aja sih, karena teman-teman pun ternyata yang selama ini saya anggap baik, taunya nusuk dari belakang, ngomongin, mengkhianati, jebaknya tuh dalam banyak hal ya, yang negatif lah intinya. Makanya semakin kesini tuh ibarat segitiga jadi mengerucut ke bawah. Jadi kepercayaannya lebih ke trust issue, lebih milih-milih lagi. Makanya resolusi saya di 2026 ini mendetoks diri, detoks dalam arti dalam berbagai hal, mulai dari pertemanan, mendetoks diri juga, merefleksikan diri agar menjadi lebih baik dan meninggalkan yang negatif-negatif. Jadi di 2026 ini saya lebih mau ke arah positif sih, kayak lebih positif vibes aja gitu. Karena kita ini hidup nggak mungkin nggak ada yang ngehujat, nggak mungkin semua ini bisa suka sama kita gitu kan. Jadi karena saya cuman punya 2 tangan ya, jadi cukup tutup kuping kanan kiri aja. Kalau ada yang ngomongin terserah, karena saya nggak makan dari dia, dia juga bukan orang tua saya, bukan keluarga saya, jadi don't care gitu. Tapi ada keinginan juga buat nikah nggak sih kak, maksudnya supaya traumanya hilang nih yang kemarin-kemarin? Sebenarnya ada, pengen banget, kayak apa keluarga juga pengennya saya ini di tahun ini udah harus nikah gitu kan. Karena kan gimana pun juga perempuan ini punya masa biologis, umurnya itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki di kepala 4 baru nikah juga nggak masalah, tapi beda di perempuan. Jadi kayak saya ini di tahun ini udah di-push coba nikah, cuman gimana mau nikah, pacaran aja nggak boleh, dekat sama cowok dikit langsung kayak wah papa ini udah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ya sudah, sekarang kayak let it flow aja, jalanin aja, yang penting slow nanti ketemu yang terbaik gitu, siapapun itu. Tipenya yang seperti apa kak? Kan kalau gue ngeliat kan lu sangat strong banget ya sebagai wanita gitu, nggak mudah gitu buat meluluhkan hati dari Ratu Azalia ini nih. Seperti apa kak kriteria tuh yang pengen gitu? Yang jelas seiman ya, udah pasti. Kedua bertanggung jawab, family person, udah gitu pekerja keras. Lalu yang jelas ya harus baik-baik lah, jelas orangnya bisa mengemong saya, bisa. Karena kan kalau perempuan sudah menikah itu menjadi tanggung jawab suaminya nanti, udah bukan tanggung jawab ayahnya lagi. Jadi ya semoga siapapun itu nanti jodohnya yang terbaik lah. Walaupun papa saya ini kriterianya banyak ya. Ya intinya siapa yang paling cepat berani ketemu papa saya itu pemenangnya gitu. Yang dapat ACC ya udah nikah gitu. Oke. Lupa subscribe ya.